Halo semua, balik lagi bareng gue Fian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah nemenin kalian 2 tahun ya. Dan sampai ke session 21 dari alur kelanjutan Battle Through Devon ini. Ya tanpa banyak basa-basi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, setelah Xiaoyan berhasil mengalahkan Bai Xingyu, sekarang Lei Bo tiba-tiba melihat titik-titik cahaya dan itu tampak terlihat jelas. Melihat itu, Lei Bo pun langsung kebingungan. Mungkinkah setelah tiba di benua Dodi, Xiaoyan berhasil mengalahkan Yang Mulia Papilion kedua dari aliansi dewa itu? Dan berita ini sepertinya sudah menyebar di aliansi dewa. Dan mungkin itu adalah bala bantuan dari aliansi dewa, ucap dari Lei Bo yang melihat titik cahaya di atas langit. Ya, aku juga merasa bahwa titik-titik cahaya ini bukanlah kapal bantuan yang diperintahkan oleh sang permaisuri. Kemungkinan besar mereka adalah musuh. Dan mereka sepertinya musuh yang sangat tangguh, ucap dari Wu Tianyu. Tunggu dulu, apakah firasatmu itu bisa diandalkan? Tanya dari Lei Bo. Ya, biasanya tidak pernah meleset. Setelah itu Lei Bo pun tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia segera meminta Wu Tianyu untuk mempercepat laju kapal mereka lagi. Mereka berusaha untuk mencapai benua Dodi sebelum titik-titik cahaya itu muncul di sana. Sementara itu, Xiaoyan masih membuat obat untuk penyembuhan Xiao Wutian. Dia tidak tahu bahwa krisis ini masih belum berakhir dan akan ada krisis yang lebih besar datang dengan sangat cepat kali ini. Kembali lagi ke Lautan Point. Selain kapal yang ditemukan oleh Lei Bo dan juga Wu Tianyu, ternyata di Lautan Point dari arah yang lainnya ada juga kapal yang sama besarnya menuju benua Dodi dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ada banyak sosok yang berada di sana. Dan di udara, kapal ini tampak seperti membeku. Zhu Yuanbai, kamu benar-benar cukup berani untuk menyembunyikan peristiwa besar seperti ini. Reinkarnasi Supreme telah membunuh seseorang dari aliansi dewa lagi. Dan tidak ada orang yang mengetahuinya, ucap dari sosok itu yang sedang berdiri di atas dek kapal. Sementara itu Zhu Yuanbai hanya menundukkan kepalanya saja. Dia tidak mengatakan apa-apa. Sosok itu menggunakan armor emas dan memancarkan fluktuasi sumber gas yang sangat kuat. Tetapi aura Zhu Yuanbai juga tampaknya lebih kuat daripada sosok yang berbicara itu. Aku pikir untuk membunuh fighting tingkat bintang 5 dengan mengutus Bai Xingyu itu sudah cukup. Ternyata aku salah perkiraan, ucap dari Zhu Yuanbai sambil tersenyum masam. Dan slip batu giok Bai Xingyu muncul di lengannya dan warna batu giok itu telah memudar. Ini berarti bahwa Bai Xingyu sudah hampir mati. Jadi itu sebabnya kamu ingin Bai Xingyu membunuh reinkarnasi Supreme dan memberikan kontribusi yang besar buat aliansi dewa, ucap dari pria dengan armor emas itu. Mendengar itu Zhu Yuanbai pun hanya mengangguk saja. Melihat Zhu Yuanbai hanya mengangguk dan tersenyum, ekspresi dari pria berarmor emas itu pun terlihat sangat suram. Apakah si idiot Bai Xingyu itu telah mati? Tanya dari pria berarmor emas itu. Mendengar itu, Zhu Yuanbai pun lalu menunjukkan slip giok kehidupan dari Bai Xingyu di tangannya. Dan mereka pun melihat cahaya redup dari slip giok itu. Lalu mereka tersenyum sinis. Jika bukan karena wakil pemimpin Jin Wuye yang mendapatkan kabar itu, aku khawatir reinkarnasi Supreme benar-benar lolos karena ulah kalian berdua yang idiot ini, ucap dari pria berarmor emas itu. Omelan seperti itu jelas membuat Zhu Yuanbai sangat kesal. Dia lalu mengangkat kepalanya dan menatap pria berarmor emas itu. Anda memang sangat berbakat, tetapi lebih baik Anda berhati-hati dalam berbicara, ucap dari Zhu Yuanbai. Wakil pemimpin Zhu Yuanbai, jika kamu gagal membunuh reinkarnasi Supreme kali ini, kenapa kamu harus berani berbicara arogan seperti itu di depanku, ucap dari Jin Tianlong yang sambil memandang Zhu Yuanbai. Ternyata pria berarmor emas itu adalah Jin Tianlong. Meskipun Zhu Yuanbai lebih kuat daripada Jin Tianlong,
Ada alasan mengapa Jin Tianlong bisa begitu sombong seperti ini. Semuanya karena Jin Tianlong adalah anggota klan Jin. Belum lagi masih ada Jin Wuye yang mendukungnya. Setelah Cao dihukum, Jin Wuye lah yang mengendalikan aliansi dewa secara penuh. Menghadapi Jin Tianlong, Zhu Yuanbai memilih untuk tetap diam. Mereka sudah menyaksikan benua Dodi saat ini. Dan ya, mereka semakin dekat. Mereka bisa tiba dalam beberapa tahun lagi saja. Pada saat ini, nyala api naik di hadapan Xiaoyan. Jiwa Bai Xingyu telah kehilangan kesadarannya di bawah penyempurnaan heart plan milik Xiaoyan kali ini. Dan saat ini teriakan dari Bai Xingyu pun telah berhenti. Dan setetes air biru di depan jiwanya terus mengalir. Dan tetesan-tetesan air ini adalah esensi yang telah diekstrak dari jiwa Bai Xingyu. Xiaoyan sangat berhati-hati saat melalui proses ini. Lagi pula Xiaoyan tidak mempunyai jiwa lain selain ini. Dan keadaan Xiao Wutian sangat membutuhkan pil perbaikan jiwa kali ini. Wajah Xiaoyan terlihat sangat serius. Tapi untungnya dia tidak melakukan kesalahan sedikit pun. Dalam kekuatan jiwa Xiaoyan saat ini membuatnya tidak melakukan kesalahan dalam seluruh proses pemurnian obat kali ini. Sekarang Xiaoyan sepenuhnya fokus pada penyempurnaan obatnya. Karena saat ini sudah tidak ada masalah sepele yang mengganjal atau mengganggu pikirannya. Tapi Xiaoyan tidak tahu bahwa ada bahaya yang sedang mendekat. Karena saat ini Ding Yue juga sepenuhnya telah fokus kepada perbaikan kapal interpinnya. Ding Yue tidak sempat untuk melihat kompasnya untuk memeriksa situasi kali ini. Adapun kapal aliansi dewa yang ditunggangi oleh Bai Xingyu memiliki tingkat bahan yang terbaik. Tetapi itu tidak lebih baik daripada kapal interpin yang telah dibuat oleh Ding Yue. Kapal interpin memiliki terlalu banyak teknologi setian. Di dalamnya sangatlah rumit, yang sangat sulit untuk dilampaui oleh kapal yang ada saat ini. Dengan kata lain, kapal interpin adalah kapal terdepan di masanya. Tanpa bahan-bahan yang cukup, Ding Yue pun harus membongkar kapal aliansi dewa milik Bai Xingyu. Dan dia menggunakan bahan-bahan dari sana untuk memperbaiki kapal interpinnya. Kecepatan se-ekstrim yang dimiliki kapal interpin membuatnya harus menahan beban yang begitu kuat. Jadi yang harus dilakukan oleh Ding Yue saat ini tidak hanya untuk memperbaiki kapal interpin saja, tetapi juga untuk meningkatkan dan memperkuat kekurangan interpin untuk membuatnya meningkat lebih kuat dan lebih cepat lagi. Memperbaiki kapal adalah proses yang sangat panjang. Ini seperti proses alkimia Xiaoyan. Mereka berdua sedang benar-benar fokus pada bidang mereka masing-masing saat ini. Sehingga mereka tidak mengetahui akan ada situasi krisis yang akan segera terjadi. Sampai beberapa tahun berlalu, tiba-tiba bayangan besar muncul di langit. Ding Yue pun lalu mengkerutkan keningnya saat melihat bayangan itu. Lalu bayangan itu berubah menjadi bentuk kapal yang sangat jelas. Aliansi dewa, ucap dari Ding Yue. Saat melihat kapal besar yang muncul di langit, Ding Yue langsung bergegas ke tempat Xiaoyan berada. Xiaoyan. Ding Yue pun berlari dengan sangat panik. Pada saat ini, Xiaoyan lalu melambaikan tangannya dan esensi dari puluhan ribu bahan obat sudah saling bercampur. Dengan tingkat obat pemurnian yang kuat dari Xiaoyan kali ini, waktu untuk membuat pil telah sangat dipersingkat. Dan sekarang ini adalah langkah paling krisis dalam proses pencampuran semua bahan obat menjadi pil jiwa yang sempurna. Ding Yue secara alami tahu bahwa dia tidak boleh mengganggu Xiaoyan sedikit pun saat ini. Tetapi jika Ding Yue sudah muncul seperti ini, Xiaoyan juga tahu bahwa ada sesuatu yang sangat penting atau berbahaya yang akan disampaikan oleh Ding Yue. Nona Ding Yue, ada apa? Tanya dari Xiaoyan. Xiaoyan. Aliansi dewa datang lagi, ucap dari Ding Yue. Xiaoyan pun terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Sekarang adalah waktu terpenting dalam pembuatan pilnya. Jika ini ditinggalkan, semua upayanya yang telah dilakukan selama ini akan menjadi sia-sia. Klon leluhur iblis immortal yang sedang duduk bersila tiba-tiba berdiri. Karena saat ini Xiaoyan tidak bisa
karena harus menyelesaikan proses pemurnian pilnya. Jadi hanya klon iblis immortal saja yang bisa datang untuk melihat apa yang akan terjadi di sana untuk saat ini. Klon iblis immortal lalu mendekat dan dia juga sudah merasakan tekanan yang sangat kuat dari kapal aliansi dewa itu. Kapal itu perlahan mendarat dan sosok yang tidak terhitung jumlahnya langsung berhamburan dari alak kapal itu. Ada puluhan ribu sosok yang melayang di udara saat ini dan mereka berbaris dengan sangat rapi. Kemudian di antara banyak sosok itu, Xiaoyan melihat ada dua sosok yang muncul secara perlahan. Salah satu dari sosok itu tidak dikenali oleh Xiaoyan, tetapi saat Xiaoyan melihat sosok yang menggunakan armor emas itu, Xiaoyan bisa mengingat sosok itu dengan sangat jelas. Mereka bertemu saat perang yang terjadi di Hongmen Star. Dan sosok itu adalah Jin Tangwei. Xiaoyan benar-benar tidak menyangka setelah Bai Xingyu dibunuh, hanya dalam waktu sesingkat itu Jin Tianglong sudah datang ke benua Dodi. Mereka benar-benar hampir tidak memberi Xiaoyan kesempatan untuk bernapas. Mau tidak mau, Xiaoyan harus menghadapinya. Dan kali ini musuhnya jauh lebih kuat daripada Bai Xingyu. Jika saja klon leluhur iblis immortal telah pulih sepenuhnya, Xiaoyan tidak perlu takut akan hal itu. Tetapi sekarang Jin Tianglong lah yang datang. Xiaoyan khawatir bahkan jika dia menggunakan teknik pembentukan kehidupan dan bersatu dengan klon leluhur iblis kembali, Xiaoyan mungkin masih bukanlah lawannya. Karena dulu kekuatan Jin Tianglong telah mencapai puncak fighting god bintang 7. Dan sekarang entah apakah dia sudah meningkatkan kekuatannya atau belum. Xiaoyan tidak tahu dengan jelas mengenai hal itu. Pertempuran ini mungkin tidak akan terhindarkan. Xiaoyan tidak bisa mundur karena keselamatan benua Dodi yang akan menjadi taruhannya. Tidak peduli seberapa kuat musuhnya, Xiaoyan harus tetap menghadapinya. Ini semua demi benua Dodi. Tetapi mata Xiaoyan dan juga mata Jin Tianglong saling bertabrakan. Dan Jin Tianglong memancarkan aura bangsawan yang tidak dapat dijelaskan kali ini. Kemarilah nak, come to papa, ucap dari Jin Tianglong. Xiaoyan pun lalu memerintahkan klon leluhur iblis immortal itu untuk menghadapinya. Xiaoyan dalam tubuh klon leluhur iblis immortal tidak bersembunyi dari mereka. Dan dia menatap Jin Tianglong dengan sangat tenang. Dan semakin tenang tatapannya, semakin menonjol aura dominan dari Xiaoyan. Kamu sepertinya telah menjadi penjaga benua ini. Siapa namamu? Tanya dari Jin Tianglong. Hah? Siapa namaku? Tetapi aku tidak pantas. Kamu sepertinya tidak pantas untuk mengetahuinya, ucap dari Xiaoyan di dalam tubuh klon leluhur iblis immortal itu. Jin Tianglong pun hanya tersenyum mendengar itu. Dan kemudian tekanan yang kuat pun lalu menyapu Xiaoyan. Ini pertama kalinya aku bertemu dengan orang yang begitu sombong dari dunia kelas bawah seperti ini. Aku ingin melihat berapa banyak modal yang kamu miliki untuk bisa melawanku, sehingga kamu berani berbicara seperti itu denganku, ucap dari Jin Tianglong. Buar. Kemudian kekuatan tekanan yang dahsyat pun dipancarkan ke arah Xiaoyan. Di bawah kekuatan tekanan yang sangat kuat, seluruh ruangan di sini pun tampak seperti tenggelam. Bagaimanapun, ini adalah alam dunia tingkat rendah. Jika pertempuran ini terjadi, pasti akan ada resiko yang ditanggung oleh dunia benua Dodi ini. Meskipun alam ini memiliki kemampuan penyembuhan diri, pertarungan antara Xiaoyan dengan Bai Xingyu saja belum lama terjadi. Dan beberapa kerusakan yang dihasilkan oleh pertempuran itu belum sepenuhnya diperbaiki. Terlebih lagi, masih ada badai yang terkadang muncul di benua ini. Untuk benua Dodi, ketika Xiaoyan membunuh Bai Xingyu, sumber gas dewa yang terkandung di dalam tubuh Bai Xingyu telah terintegrasi ke benua Dodi. Dan itu cukup membantu untuk pemulihan kerusakan yang terjadi di benua Dodi. 40 juta sumber gas dewa yang dimiliki oleh Bai Xingyu bukanlah jumlah yang kecil. Tetapi musuh di depannya bahkan lebih kuat daripada Bai Xingyu sekarang. Jika pertempuran ini pecah, benua Dodi bukan tidak mungkin seluruh ruangannya akan runtuh dan berantakan hancur seperti bubur ayam. Aku ingin tahu apakah pemimpin Jin Tangwei sudah bangun sekarang, ucap dari klon leluhur iblis immortal.
atau Xiaoyan. Meskipun sedang dalam tekanan Jin Tianlong, ekspresi klon leluhur iblis immortal ini tidak berubah sama sekali. Tekanan ini sepertinya tidak terlalu berdampak kepada Xiaoyan atau tubuh iblis immortal itu. Kamu hanyalah seekor semut. Apakah kamu layak menyebut nama pemimpin Jin Tangwei seperti tadi? Ucap dari Jin Tianlong. Sebenarnya kata-kata Xiaoyan tadi itu membuat sedikit panik Jin Tianlong. Karena klon leluhur iblis immortal sepertinya tahu terlalu banyak. Jin Tianlong pun menganalisa dan menebak bahwa Xiaoyan lah yang telah ada di dalam tubuh itu. Bahkan pemimpinmu itu tidak berani memanggilku dengan panggilan semut. Sepertinya kamu lebih berani daripada pemimpinmu itu, ucap dari Xiaoyan. Sepertinya kamu adalah reinkarnasi supreme, ucap dari Jin Tianlong. Kamu akhirnya bisa menebaknya, jawab dari Xiaoyan. Lao Tian sudah mati di tanganku. Apakah kamu bisa menggantikanku? Ucap dari Xiaoyan lagi. Sebenarnya Xiaoyan sedang menunda waktu. Jadi Xiaoyan hanya bisa menggunakan kata-kata seperti itu saja untuk menahannya sampai proses alkemisnya bisa sepenuhnya selesai. Terlepas dari apa pertarungan ini dapat dimenangkan atau tidak, tetapi hanya dengan menggunakan teknik pembentukan kehidupan, Xiaoyan paling tidak dapat memenuhi syarat untuk melawan Jin Tianlong. Meskipun kemungkinan menangnya masih sangatlah tipis. Sepertinya kamu tahu banyak, tetapi itu tidak ada gunanya. Dan itu tidak berarti kamu memiliki kekuatan untuk berurusan denganku. Menurut pendapatku, kamu sudah terlalu banyak omong kosong, ucap dari Jin Tianlong. Jin Tianlong akhirnya melangkah maju secara perlahan. Matanya tiba-tiba menunjukkan tatapan yang tajam. Di saat berikutnya, sosoknya langsung menghilang. Dan kemudian dia muncul di atas kepala leluhur klon iblis immortal itu. Seting buar. Mereka berdua langsung beradu tinju. Pada saat ini, seteguk darah dari leluhur iblis immortal pun memenuhi mulut Xiaoyan. Dengan tekad yang sangat kuat dari Xiaoyan, dia menelan seteguk darah itu. Xiaoyan melakukan itu untuk menutupi kelemahannya. Sepertinya Xiaoyan sudah tidak bisa menundanya lagi kali ini. Dadaduk. Buar. Kedua sosok itu pun terpental mundur satu sama lainnya di tengah-tengah ledakan Su Tianlei yang berasal dari tubuh klon leluhur iblis immortal. Kekuatan fisikmu sangatlah kuat. Pantas saja si idiot Bai Xingyu itu bisa terbunuh olehmu, ucap dari Jin Tianlong. Xiaoyan hanya mengangkat bahunya saja untuk menghadapi ucapan itu karena dia harus menelan darah yang keluar dari mulutnya. Sebenarnya pukulan barusan adalah kekuatan penuh yang baru saja dipulihkan oleh klon leluhur iblis immortal. Dan sekarang klon leluhur iblis immortal itu tidak dapat melakukan pukulan yang kedua. Bahkan jika Xiaoyan menggunakan teknik pembentukan kehidupan sekalipun, itu sama sekali tidak akan membantunya sekarang. Sepertinya Xiaoyan akan tamat kali ini. Tetapi kenapa aku bisa merasakan darahmu itu meluap dan aura di tubuhmu cukup tidak teratur? Mungkinkah saat melawan Bai Xingyu, meskipun dia kalah, dia bisa melukaimu dengan sangat parah? Tanya dari Jin Tianlong. Kamu seharusnya bisa merasakannya dalam pukulan barusan. Apakah kamu pikir aku sedang berpura-pura kuat? Ucap dari Xiaoyan yang berada di dalam tubuh iblis immortal itu. Hah, kamu cukup beruntung bisa bertahan hidup dari kejadian yang terjadi di Hongmen Star. Setelah sekian lama, kamu telah tumbuh sampai titik mana? Jika kamu bisa membunuhku, aku akan rela, ucap dari Jin Tianlong. Sekarang sudah tidak ada cara lain bagi Xiaoyan selain bertarung sampai mati. Sosok Jin Tianlong pun lalu melesat keluar. Sekali lagi dia terbungkus dalam sumber gas yang sangat kuat dan melesat ke arah Xiaoyan. Tinjunya juga menyelimuti Xiaoyan kali ini. Dan benar-benar kali ini Xiaoyan dalam krisis yang sangat hebat. Xiaoyan yang berada di dalam klon leluhur iblis immortal ingin melawannya, tetapi tubuh fisiknya sudah tidak bisa melakukannya. Dededuk, buar. Xiaoyan mencoba yang terbaik untuk menghindari serangan itu. Untuk sementara waktu, pertarungan ini menjadi pemukulan sepihak atau Jin Tianlong lebih dominan kayaknya. Akhirnya Jin Tianlong pun mengkerutkan keningnya. Dia tidak tahu apa yang sedang Xiaoyan lakukan atau rencanakan.
Dengan terus menghindar seperti itu, ini membuat Jin Tianglong semakin curiga. Jadi, hanya itu saja kekuatanmu? Jika demikian, itu tidak akan cukup untuk mengalahkanku. Kemudian, Xiaoyan menyeka darah di sudut mulutnya, menunjukkan senyuman yang terlihat mengerikan. Lalu dia menatap Jin Tianglong dengan tatapan yang sangat tenang. Setelah mendengar kata-kata itu, Jin Tianglong pun lalu mengepalkan kelima jarinya dan menatap ke arah Xiaoyan dengan niat membunuh. Dalam hatinya yang berangsur-angsur meningkat menjadi lebih besar. Tetapi semakin Xiaoyan membuatnya marah, maka semakin gelisah perasaan Jin Tianglong. Dengan cara inilah membuat Jin Tianglong sangat kebingungan. Karena kekuatan fisik Xiaoyan benar-benar kuat meskipun Xiaoyan tidak menyerangnya. Aku ingin melihat apakah kamu masih akan terus bertingkah seperti bayi seperti itu di depanku, ucap dari Jin Tianglong. Dan lalu bagaimana kelanjutan ceritanya? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk ucapin minal aidin wal faizin ya. Semoga sehat selalu untuk kalian dan mohon maaf lahir batin juga kalau gue banyak-banyak salah, telat-telat upload ya, namanya juga manusia. Letaknya kesalahan, letaknya lupa, lalai ya, banyak banget deh pokoknya. Selamat berkumpul-kumpul sama keluarga dan semoga bahagia selalu. Dan apalagi ya, doa terbaik untuk kalian deh semuanya. Semoga sehat selalu dalam rahmatnya, lindungannya, segala macem. Semoga dapat rezeki yang melimpah dan dalam kehangatan keluarga, amin. Sampai jumpa di video gue berikutnya dan gue tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.